Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu dengan saya Bidin. Kali ini akan pembahasan saya masalah masih kembali ya, bahwa Al-Mahdi adalah menerima wahyu. Kalau yang saya tahu ya, ini wahyu untuk mendalang macam itu. Memang sangat fenomena. Memang Al-Mahdi ini banyak sekali tugas-tugas atau siap dari Allah untuk menjalani sebagaimana yang digariskan oleh Allah, bahwa Al-Mahdi ini ya, yang saya tahu, dewa ngejawantah itu. Makanya manakala dia menjadi dewa atau utusan Allah yang terpilih, yang kinase, tentu akan banyak beban yang banyak tugas yang dibebankan atas pundaknya, atas dirinya, untuk membenahi atau untuk memakmurkan dunia yang sudah tua ini. Oleh karena itu, sering saya katakan bahwa kemunculan Al-Mahdi sangat erat dengan akan datangnya hari akhir. Oleh karena itu, wahai segenap alam, wahai segenap seluruh alam, bahwa kali ini datangnya kiamat bukan seperti yang terjadi pada banjir bah di umat Nabi Nuh, tapi ini kejadian yang selama ini belum terjadi, belum pernah terjadi. Sebagaimana yang ditafsiri oleh banyak orang, seolah-olah kiamat pun yang hari ini digambarkan sebagaimana kiamat yang atas umat Nabi Nuh, dan kiamatnya umat terdahulu, umat bangsa jin terdahulu. Yakinlah bahwa hari kiamat benar-benar kejadian guncangan luar biasa. Janganlah sekali-sekali kamu menganggap bahwa seolah-olah yang dikatakan dalam Al-Quran itu hanya buayan semata, hanya retorika dan tidak terjadi, dan sepertinya tidak akan terjadi oleh pemahaman akal pikiran kita. Oleh karena itu, yakinlah bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa manusia adalah umat yang tengah. Siapa yang umat terdahulu? Ya, yang terdahulu yaitu bangsa jin. Kita adalah umat yang terdahulu. Dan siapa yang umat di sesudahnya manusia, yaitu kebangkitannya nanti di hari kebangkitan, yaitu di mana semua makhluk itu dikumpulkan. Hari yang dibangkitkan dari yang bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa semuanya disatukan dalam satu wadah hari akhir, mana di situ bumi akan digantikan dengan bumi yang lain.
karena itu wahyu yang diturunkan kepada Allah bagaimana untuk saya katakan tadi untuk mendalam ya, maka Al-Mahdi lah yang mempunyai kepemimpinan yang lebih besar dibanding dengan Rasul-Rasul terdahulu. Walaupun sebenarnya Al-Mahdi ini tidak disuruh untuk membuat syariat baru, ajaran baru, tapi meneruskan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dikatakan dalam Al-Quran, Kul imma dzurriyanni maqtalladzi ta'aduhum. Kemudian ayat yang lain mengatakan imma nuriyannaka maqtalladzi na'iduhum. Artinya apa? Artinya turunnya Al-Mahdi atau bisa dikatakan Neo Muhammad ibnu Abdillah ini benar-benar terjadi sebagaimana yang telah saya katakan dalam firman Allah tadi. Oleh karena itu, bagi mereka yang sadar, cepatlah menyadari, cepatlah bertaubat, cepatlah ingat terhadap Allah sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Fazkurullah dzikran katsira dan wala dzikrullahi akbar. Tentunya zikir akan sangat bermanfaat bagi sampean-sampean untuk agar terselamatkan oleh guncangan hari kiamat. Oh, pada hari itu sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tentunya akan terjadi seperti itu. Bahkan mereka-mereka yang katanya nabi pun, rasul pun, yang katanya malaikat pun juga akan mengalami hal yang demikian, mengalami guncangan yang dahsyat, mengalami kehancuran yang luar biasa pada alam ini, bahkan alam langit pun, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Ini kayaknya saya agak lupa sedikit. Jika sampean tahu memang demikian, itulah ada sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran macam itu. Oleh karena itu, sebelum semua terjadi, sebelum pintu taubat tertutup, marilah sampean cepat taubat. Jangan sampean merasa benar, karena tidak ada jaminan pada keyakinan sampean untuk menjadi suatu kebenaran atas diri. Kenapa? Karena kebenaran itu dari Allah. Oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran pun, al-insan mahal al-isya, ini harusnya sampai selalu bertaubat kepada Allah
selalu dalam kebenaran. Jika manusia selalu merasa bahwa dia dalam kebenaran, dia sudah di jalan yang benar. Oleh karena itu, cukuplah sebagaimana yang wahyu terima mati, wahyu mendalam, melakonkan lakon yang sebagaimana yang digambarkan dalam biasaan Jawa yang wayang kulit. Tentu yang mendalangkan lakon dan melakonkan lakon pewayangan itu ada dalam. Yang saya tahu, masih menerima wahyu untuk mendalang. Apa yang didalangkan? Ya tentunya sesuatu itu yang dipahami sendiri oleh alam itu sendiri. Hanya saja bagi sampean-sampean yang mendengarkan nasihat video saya ini, bersegeralah untuk bertaubat. Jangan berpikir, jangan membantah, jangan berpikir seolah-olah sampean lebih baik, seolah-olah sampean sudah lebih pandai dari sekedar apa yang saya katakan ini. Ini bukan waktunya berdebat, ini bukan waktunya menunjukkan kepandaian siapa untuk siapa. Tapi saat ini sebelum terjadi, cepatlah sampean-sampean untuk bertaubat terhadap Allah. Bagaimana caranya bertaubat? Tentu dengan cara-cara perbuatan yang menunjukkan bahwa ada pertaubatan di situ, bukan hanya kata-kata meminta ampun saja. Bagaimana caranya? Ya tentunya sebagaimana yang sering saya katakan, mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya mana. Agar apa? Sampai kembali kepada jalannya Allah. Agar apa? Agar sampai menuju jalan Allah. Dan jika sampai menuju sudah dalam trek yang benar, trek jalannya Allah, maka sampai akan menuju Allah. Itu benar adanya, bukan hanya sekedar khayalan, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi benar-benar sampai di jalan Allah. Oleh karena itu, sebelum semua terlambat, yang saya tahu Al-Mahdi saat ini sudah menerima wahyu agar dia ditugaskan untuk menjadi dalang. Entahlah, yang saya tahu hanya seperti itu. Apa yang akan didalangkan itu yang tahu adalah Allah dan Al-Mahdi itu sendiri. Karena urusan dalang ini urusannya Al-Mahdi dan Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.